Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat serupa itu akan saling nyaman. Betul apa enggak, Bu? Betul. Orang yang suka gosip pasti juga akan nyaman kalau ketemu orang saya suka gosip. Orang saya tak suka gosip, tak suka gibah, akan tidak nyaman kalau kumpul kemudian ada temennya yang gibah itu. Ya otomatis tidak nyaman, ya otomatis tidak akan nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muslimun, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Seberapa pentingnya kejujuran itu, sehingga di dalam pertemanan pun kita terklasifikasi menjadi 4 di dalam kita menjalin hubungan dengan sesama manusia itu. Jadi ada pertemanan yang bersifat azamil. Azamil ini sebatas ya saling kenal, sebatas saling sapa begitu, sebatas saling bantu membantu, kalau ada yang perlu dibantu ya berteman biasa. Nah, di atas az-zamil itu ada tingkatan yang namanya as-sodiq. Ini yang terkait dengan sidik tadi. Saling jujur antar teman, omong apa adanya. Ini biasanya teman sudah dalam taraf sahabat. Ini kalau di kita sahabat, tetapi sebenarnya sahabat itu punya makna tersendiri yang saling curhat. Nah, jadi ibu bisa rasakan di dalam pertetanggaan itu ada yang sekedar yuk ayat ore yuk misalkan, itu longgu misalkan, cuman gitu tok. Tapi kalau yang as-sodiq itu yang teman ya, teman karib itu ya longgu, terus torjaturan, cerita keluhannya, bahkan saling curhat, itu sudah termasuk as-sodiq, jujur. Pertemanan yang bisa saling jujur satu sama lain, saling terbuka satu sama lain. Tapi Bu, mau terbuka jangan semua buka, Bu. Semua buka, suaminya begini-begini buka, anaknya begini-begini buka. Kalau sudah sifatnya aib, itu tidak perlu diceritakan. Apalagi dosanya sendiri. Oh, saya dulu mudanya, habis berapa saya laket. Ya ada seperti itu, Bu. Bangga, saya laket nomor setong pas kelas 2 SMP, begini-begini, diceritakan kemaksiatannya itu. Beda Pak, saya begitu Pak, dengan bangganya. Meskipun ditutup, sekarang sudah taubat saya, enggak sudah. Nah, itu. Jadi di antara dosa yang sangat Allah benci itu adalah membuka aibnya sendiri. Kita berbuat dosa, sudah Allah tutupi aibnya, kita yang buka ke orang gitu. Nah, ini berhati-hati. Meskipun sudah pertemanan sudah masuk dalam ranah as-sodiq, sudah saling percaya, sudah saling terbuka, harus tetap ada batas-batas yang sifatnya membuka aib diri atau membuka aib keluarga, ditutup. Suami itu pakaian untuk istri, istri pakaian untuk suami, benek pakai dalam arti dipakai segitu, Bu. Ya dipakai juga, dipakai untuk menutupi aib.
istrinya, aib suaminya. Ini kadang-kadang ya maaf Bu, ini memang karakter biasanya ibu-ibu, mbak-mbak, tante-tante ini gitu. Kalau sudah akrab itu wah semuanya cerita agi. Semuanya cerita keluar itu. Itu pertemanan yang harus kita hati-hati, yang mulai pertemanan yang bersifat yang kadarnya sudah asotik, sudah saling terbuka itu harus kita hati-hati. Jangan sampai aib kita diceritakan dia gitu. Kemudian as-sahabah itu sudah meningkat lagi. Kalau as-sahabah itu sudah taraf pada keyakinan, yakin dengan temannya itu, antara Nabi dengan para sahabat dan para murid-muridnya. Sebenarnya sahabat Nabi itu adalah murid-murid tuh. Sahabat dari Nabi itu orang-orang menyatakan masuk Islam kemudian belajar. Nah ini mereka ini murid-murid sebenarnya, santri-santrinya Kanjeng Nabi SAW. Tetapi karena bentuk hubungannya sudah saling yakin seperti itu, para sahabat sudah meyakini apapun yang dibawa oleh Nabi SAW sudah hakul yakin, maka di situ dikatakan sahabah. Maka kalau kita berteman yang cek lengketnya itu sampai-sampai bahasa Indonesianya kita ya sahabat gitu, sahabat. Padahal sahabat di kalangan kita ini masih tingkatnya as-sodik tadi itu, belum sahabat gitu. Kalau sahabat ini betul-betul lahir wal batin, secara akidah sudah betul-betul percaya sepenuhnya. Ya, seperti Sayyidina ya para sahabat lah, khulafaur rasyidin terhadap baginda Nabi SAW. 4 sahabat ini adalah sahabat utama, murid utama. Bahkan diantaranya ada yang bergelar as-siddiq, yakni siapa? Abu Bakar. Ini beliau meyakini apapun, dan sebagai orang pertama yang meyakini apapun yang terjadi ya, atau yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari as-siddiq. Kemudian as-sahabah. Masih ada lagi tingkat kekaripan atau keakraban di atas itu adalah al-khalil atau kekasih. Dan yang mendapat gelar al-khalilullah di dunia ini hanya 2 orang Bu. Siapa Pak Rendra? Nabiullah Ibrahim dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu khalilullah, kekasihnya Allah. Masya Allah, ini kalau sudah khalilullah ini sudah kekasihnya Allah. Nah, derajat persahabatan atau pertemanan atau relationship di dalam atau hubungan antar manusia yang sudah dalam taraf kekasih ya, kekasih mungkin bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita ini ya, calon istri, calon suami, atau bahkan sudah menjadi suami dan istri, itulah khalil, namanya al-khalil ya. Jadi itu tingkat-tingkatannya. Kalau sudah al-khalil ini sudah terbuka luar dalam, sudah ini seperti halnya Allah dengan Nabiullah Ibrahim, Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini sudah tidak ada bentuk perhubungan lagi yang rekat di atas al-khalil seperti itu. Maka kalau kita ya suami istri itu Bu, atau kalau masih belum menikah ya kekasih yang sudah betul-betul mantap dan kekasih itu al-khalil. Nah, ini terkait dengan kejujuran tadi, keterbukaan, kesesuaian antara zahir dan batin. Ini yang perlu kita pahami dan perlu kita waspadai juga. Jangan sampai kalau masih dalam tahap asotik tadi sudah seperti seolah-olah kita sudah al-khalil. Ini tidak betul. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, maka bisa kita lihat nanti di ayat yang pertama yang oleh Al-Imam An-Nawawi sebutkan atau nukilkan di dalam bab ini adalah surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ini ya, bersama-samalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau sudah ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini yang akan terpanggil adalah orang yang memiliki nama itu, memiliki sifat itu. Artinya orang yang akan bisa mentaati ayat ini, semua ayat yang orang yang bisa mentaati semua ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu hanyalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, misalkan itu berpuasalah kalian sebagaimana apa? Orang-orang sebelum kalian. Itu. Yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang yang beriman. Maka yang akan terpanggil hatinya dan yang akan melaksanakan perintah itu hanyalah orang-orang beriman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 119 memanggil, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu, dan bersama-samalah kalian ya ma'as-shadiqin, dan bersama-samalah atau bertemanlah atau berserikatlah, bersekutulah. Tinggal, carilah, kalau misalkan mau cari tempat tinggal, carilah tempat tinggal di mana di situ adalah orang-orang yang jujur. Ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perintah bertakwa itu disusuli dengan perintah untuk membersamai orang-orang sejujur. Orang-orang sejujur. Maknanya apa lagi? Bahwa orang yang bersifat jujur itu adalah representasi dari ketakwaan seseorang. Orang kalau kata-katanya sama dengan perbuatannya, orang apabila batinnya sama dengan yang dilakukan, ini ciri di antara ciri-ciri orang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahnya itu gandeng, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Bersama-samalah kalian bersama orang-orang yang bersamailah orang-orang yang jujur. Ini dalam kita konekkan dengan keterangan terdahulu, apabila mencari teman, baik apakah itu yang bersifat masih azamil. Azamil ini meskipun hanya tegur sapa, ini pengaruh. Bersamailah, temanilah, sahabatilah, karipilah, gitu kan. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur. Karena apa, Pak? Allah menciptakan ruh, menciptakan segala sesuatu ini selalu bersama-sama dengan yang sejenis, yang senyawa. Kalau zat cair akan berkumpul menjadi zat cair, menjadi air. Udara menjadi unsur-unsurnya banyak sekali. Maka akan secara alamiah sunatullah orang-orang selebur aco-koco, dia akan berkumpul atau merasa nyaman dengan orang yang suka aco-koco. Apa aco-koco? Suka apa ya? Ya, suka ngapusi. Akan nyaman. Orang selebur sholat akan nyaman kalau dekat-dekat dengan orang yang sama sholat. Ini sudah sunatullah. Itu hukum molekul, hukum fisika, hukum kimia masuk di situ. Dan akhirnya nanti endingnya orang tidak diampuni oleh Allah karena dosa-dosanya akan ngumpul di neraka, dan orang yang mendapatkan syafaat, yang mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan akan dikumpulkan oleh Allah di surga. Itu ending terakhirnya itu. Nah, maka dalam kehidupan sehari-hari pun, Bu, di saat kita diajak ngaji, di saat kita diajak meramaikan masjid, di saat kita diajak kebaikan-kebaikan di masyarakat, Pak Rendra paham, warganya macam-macam. Siapa sing diajak kerja bakti itu alasan mahlolo, betul Pak? Ada. Diajak kebaikan itu selalu siap, meskipun repot siap. Nah, orang-orang yang memiliki sifat-sifat serupa itu akan saling nyaman. Betul apa enggak, Bu? Betul. Orang yang suka gosip pasti juga akan nyaman kalau ketemu orang suka gosip. Orang tak suka gosip, tak suka gibah, akan tidak nyaman kalau kumpul kemudian ada temennya yang gibah itu. Ya, otomatis tidak nyaman, ya otomatis tidak akan nyambung. Nah, ini, maka kalau kita kemudian
Kenapa? Kadang-kadang kita itu, teman kita itu kadang-kadang menjauh, atau dulu akrab terus lama-lama mailang gitu, menjauh mailang. Itu bisa kita bermuhasabah, Pak. Apakah kita semakin jubel sehingga tidak sefrekuensi lagi, atau kita sudah berusaha meningkatkan ketakwaan, menjaga keimanan, menjaga ketakwaan, terus ternyata teman kita elang? Apa mereka yang kemudian berbelok, kemudian tidak nyaman dengan kita? Bisa jadi, Pak, bisa jadi. Ini introspeksi kita. Senyampang kita masih tetap benar? Sudah kita berusaha jaga ucapan kita jaga ibadah kita, kejujuran kita, pelayanan kita kepada teman, kebaikan kita jaga. Kalau masih ternyata jauh, berarti ada tanda tanya, ada apa dengan dia? Saya mempelajari itu, Pak, khusus ini sebelum belajar tentang sodik ini, tentang bab sidik ini. Teman sekolah, teman kuliah, teman mondok tiba-tiba mailang, ternyata dengar kabar jadi dukun, Pak. Jadi dukun, Pak. Jadi dukun. Saya berusaha minta nomornya, saya chat, saya ini kan, tahu bahwa itu ternyata saya, tiba-tiba tidak dibalas lagi sudah. Karena sudah frekuensinya tidak sama. Seperti itu.